Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus, selamat berjumpa kembali. Morning everyone, glad to see you all again. Happy Sunday. Let us all prepare our heart to come to His holy presence with meditation and prayer. Marilah kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of Romans chapter 5 verse 2. Ayat untuk mengawali ibadah kita diambil dari kitab Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan, Blessed Assurance. Let us sing, let us make a joyful noise. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita, karena Dia telah memberikan jaminan kepastian bagi hidup kita. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Born of the Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, happy and blessed. Watching and waiting, looking above. Filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. Ku bertahannya yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas jaminan mulia, jaminan kepastian yang Kau berikan pada kami. Terima kasih atas pengharapan yang kekal yang Kau berikan sehingga kami dapat menjalankan kehidupan kami yang terkadang sulit ini dengan rasa tenang dan dengan rasa aman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk karunia-Mu, untuk kemurahan dan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang baru tiap-tiap hari ya Tuhan. Terima kasih. Karena itu ya Tuhan, kami datang lagi ke hadirat-Mu untuk menyatakan rasa syukur kami ini dengan memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, bicaralah kepada kami hari ini melalui hamba-Mu Pendeta Paul. Urapi dan kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang disampaikannya dapat membuat kami lebih mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya hidup kami menjadi hidup yang hanya tertuju untuk memuliakan Engkau saja ya Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa Roh Kudus selalu meliputi kami semua ya Tuhan. Tuhan, terimalah ibadah kami ini. Kiranya ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian Bersama-Mu Bapa. Only with His grace that we can face all the obstacles that life brings. Bersama-Mu Bapa. Mari kita puji. Tak pernah ku ragukan kasih.
sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Selamat pagi dan terima kasih atas hari yang baru yang telah Engkau anugerahkan kepada kami untuk kami datang menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus. Our Heavenly Father, good morning and thank you for this new day that you have given us for us to come into your holy house to worship you. Bapa dalam surga, kami menengok ke belakang dan bersyukur atas segala berkat-berkat yang Engkau sudah limpahkan kepada kami. Heavenly Father, as we look back, we can only say thank you to you for blessing after blessing that you have bestowed upon us. Bapa, kami pun berterima kasih karena melewati masa yang sulit ini, kami terus menerima pertolongan demi pertolongan dari-Mu. Heavenly Father, we are particularly grateful to you. And in the midst of this difficult time, we can see, Father, you help us. You help us. Bapa, kami pun datang kepadamu, mengakui kami adalah orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak Tuhan, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami ya Tuhan, basuhlah kami dengan darah-Mu kembali. So we pray, Father, please forgive us. Please wash us clean once again with your blood. Biarlah Tuhan, kami hidup lebih menyenangkan hati Tuhan di hari-hari mendatang. And we pray, may in the days to come, we will live more in accordance to your will. Bapa, kami pun terus berdoa, memohon kemurahan Tuhan, menghentikan penyebaran COVID-19 ini. We also come before you, Father, asking for your mercy to put a stop to the spread of this COVID-19. Kami berdoa, lindungilah kami semua. Berilah kepada kami kesehatan.
We pray, Father, may you protect us. May you give us good health. Bapa, kami pun berdoa bagi Tante Lydia yang masih terbaring di tempat tidur. Kami memohon Tuhan, angkatlah sakit penyakit dari tubuhnya, buanglah jauh-jauh sehingga Tante Lydia kembali sehat. We remember our sister Tante Lydia, who is still lying in bed. We pray, Heavenly Father, may you take out all the sicknesses from her body. May you throw it all away, and may you give her good health. Kami pun mengingat saudara kami Dharma dan juga Dr. Hadi. Kami bersyukur atas kekuatan yang Engkau telah berikan kepada mereka. Dan kami memohon, jamahlah dan sembuhkanlah kedua hamba-Mu ini. We also remember our brothers Dharma and also Dr. Hadi. We give you thanks, Father, for the strength that you have given them. And we pray, may you touch them and heal them, Father. Kami juga mengingat seorang saudari bernama Stephanie dan seorang saudari bernama Mira. Kami memohon agar Tuhan terus memberi kesehatan kepada mereka. We also remember a sister by the name of Stephanie and a sister by the name of Mira. We pray, Father, may you touch them and heal them. Kami juga mengingat seorang saudari yang bernama Lina yang dirawat di rumah perawatan. Kami memohon kekuatan dan penghiburan baginya. Biarlah Tuhan, dia tetap dikuatkan melewati masa yang sulit ini. We pray also for a sister by the name of Lina, who is still staying in this treatment program. We pray, Father, may you give her strength. May you give her comfort. May you continue to encourage her to stay strong in this difficult time. Kami pun mengingat saudara kami bernama Herwi dan juga Pendeta Tony Moniaga. Kami memohon, curahkanlah kuasa-Mu atas mereka dan berilah kepada mereka kesembuhan. We pray for a sister by the name of Herwi and a brother, Pastor Tony Moniaga. May you also pour out your power upon them and heal them and give them good health again. Kami pun berdoa, Bapa, bagi Tante Yuni dan juga bagi hamba-Mu ini. Biarlah Engkau juga menjamah kami, memberikan kepada kami kekuatan dan kesembuhan. We also pray for our sister Tante Yuni and also for me, your servant. May you also, Father, touch us, strengthen us, and heal us so we'll be healthy again. Bapa, kami sekarang datang memohon, berbicaralah. Kami siap mendengarkan-Mu. And now, Heavenly Father, we come to you and ask you, please speak to us. We are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa in the name of Jesus, our Lord and our Savior. We all pray. Amen. Marilah kita membuka Kitab 2 Samuel pasal 24. If you have your Bible with you, please turn to the book of 2 Samuel chapter 24. Kitab 2 Samuel pasal 24. The book of 2 Samuel chapter 24. Kita akan membaca ayat 18 hingga ayat 25. And we are going to read from verse 18 to verse 25. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. I will read this in Indonesian. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan aroma orang Yebus itu.
Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Verse 20, ketika Araunah menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Araunah keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Araunah, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Verse 22. Lalu berkatalah Araunah kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya raja, diberikan Araunah kepada raja. Araunah berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Verse 24. Tetapi berkatalah raja kepada Araunah, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Verse 25, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah gratis tidak selalu baik. Gratis tidak selalu baik. The theme of today's message is free is not always good. Saudara, ada seorang psikiater atau ahli jiwa yang menggagas sebuah konsep tentang kebutuhan manusia. There's a psychiatrist who has this concept about the basic need of men. Dia berkata salah satu kebutuhan dasar manusia adalah mempunyai identitas diri yang sukses. He said, one of the basic need of mankind is to have this, what he called, success identity. Jadi saudara, kita ini bukan saja mesti mempunyai konsep atau gambar yang jelas tentang siapakah kita juga mesti mempunyai konsep atau gambar tentang diri kita yang baik, yang positif, yang kita anggap sukses. So not only do we need to have a clear picture or concept of who we are, we also need to have a good and positive picture or concept about who we are. We need to see ourselves as a success. Itu sebab tidak heran saudara, ada orang yang akhirnya terpuruk dalam hidup, mengalami depresi gara-gara melihat diri bukan sebagai orang yang sukses, melainkan sebagai orang yang gagal. No wonder there are people who succumb to depression because they do not have a good and positive picture of who they are. Instead, they have this negative picture of who they are, that they are a failure. Saudara sudah tentu tidak salah dan tidak berdosa mempunyai kebutuhan untuk melihat diri sebagai orang yang sukses. Of course, there is nothing wrong, and this is not a sin for us to want to have this positive image of us. We want to see us as a successful person. Nah saudara, tapi sebagaimana kita bisa lihat di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini,
keinginan atau kebutuhan itu bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. But as we can see from the reading of the scripture today, that need could lead us to sin. It is not a sin, but it could lead us to sin. Nah, saudara, mari kita melihat sedikit latar belakangnya to help us understand this. Let us now see the backdrop of it. Saudara, saat itu saudara, Israel itu berpenduduk sekitar 2 jutaan sampai 3 juta orang. It was estimated that at the time, there were about 2 to 3 million people living in Israel. Nah saudara, berdasarkan firman Tuhan di pasal 24 ayat 9, saya akan bacakan, lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Berdasarkan data ini kita bisa menjumlahkan dengan tepat seberapa banyaknya tentara Israel pada saat itu, yaitu 1,3 juta orang. Based on the data given here in the Bible, we know that there were about 1.3 million soldiers in Israel at the time. Singkat kata saudara, lebih dari setengah penduduk adalah tentara yang bisa berperang. In other words, more than half of the population were actually active duty military personnel. Saudara, bandingkan dengan negara Amerika, saudara, negara ini berpenduduk 331 juta orang. Tentara aktif sekarang ini berjumlah 1,3 juta orang. Please compare it to the country of the USA. There are about 331 million people in this country. Out of this, 1.3 million are active duty military personnel. Jumlah yang persis sama dengan Israel, tapi persentasenya jauh berbeda. So you can see the percentage is so different. The same numbers of active military personnel, but different percentage. Higher percentage, much higher percentage in Israel at the time. Singkat kata saudara, pada saat itu Daud mempunyai bala tentara yang luar biasa banyaknya. So we can say that at the time, David, the king of Israel, had a very large army. 1.3 active military personnel. Nah saudara, singkat kata, Daud tahu, meskipun tidak menghitungnya, betapa besarnya pasukan di kerajaannya. Tapi ternyata dia tetap ingin tahu jumlah tepatnya. So we can see here, even though David knew that he had a large army, he still wanted to know the exact number. Saudara, bukankah sudah cukup untuk Daud melihat lautan terdadunya? Bukankah itu saja sudah cukup untuk membuatnya merasa aman dan sukses? Wasn't it enough for David just to see the sea of troops? Wasn't it enough for David to see how mighty his soldiers were without knowing the exact numbers of his troops? So why did he still want to know the exact number? Jawabannya adalah karena tahu secara kira-kira tidak sama dengan tahu secara tepat.
untuk membuat diri merasa sukses? And the answer is this. To know by guess, by estimate, is not the same as to know by the exact numbers. To seal our success self-identity. Saudara, untuk bisa benar-benar menyempurnakan konsep bahwa kita sukses, kita harus bisa menyebut jumlah tepat serdadu kita. So you see, to seal the success identity, we need to know the exact number because we need to be able to quote the exact number. Sebagai contoh, saudara, adakah beda antara saya punya beberapa rumah dengan saya punya 5 rumah? Let me give you an example. Is there a difference between I have a few houses and I have 5 houses? Saudara bisa mendengar bedanya ya. I'm sure you can tell the difference. Saudara, waktu kita berkata saya mempunyai 5 rumah, identitas kita sebagai orang yang sukses sepertinya disempurnakan. You see, when we say I have 5 houses, our success identity is sealed. Tapi waktu kita berkata saya punya beberapa rumah, sepertinya identitas diri kita yang sukses itu masih mengambang, belum mendarat. Whereas if we say, I have a few houses, our success identity is still like floating around. It is not landed yet. Saudara, rupanya itu yang terjadi pada diri Raja Daud. Evidently, that's what happened to David. Saudara, Tuhan mengasihi Daud. Itu sebab Tuhan menghukum Daud. God loved David. Therefore, God punished him. Tuhan tahu Daud mulai sombong. God knew David began to be arrogant. Itu sebab Tuhan kemudian menjatuhkan hukuman. Tuhan memberikan bala penyakit atau tulah. And God punished David by giving the people of Israel a plague. Dalam waktu 3 hari, tulah itu memakan korban jiwa 70,000 orang. Within 3 days, that plague took 70,000 lives. Saudara, bandingkan dengan tulah yang sekarang sedang kita alami, COVID-19. Saudara-saudara, di California selama 5 bulan ini, saudara, sudah jatuh korban lebih dari 8,000 orang. In California, in the last 5 months, there have been over 8,000 deaths. Di Amerika Serikat, saudara, 5 bulan terakhir ini sudah hampir 150,000 orang yang meninggal dunia. The whole US, there have been almost 150,000 deaths. Saudara-saudara, tapi saat itu, dalam waktu 3 hari, 70,000 orang mati. But at the time, the plague was so severe that in 3 days, 70,000 people died. Saudara, apa yang terjadi kemudian? Daud bertobat. What happened next? David repented. And God stopped the plague. Nah, ada 2 pelajaran yang kita bisa tarik dari firman Tuhan hari ini. There are 2 lessons that we can glean from the word of the Lord that we have read today. Pertama adalah, oleh karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan mengambil
apapun yang bisa membuat kita sombong. Atau Tuhan bahkan akan mengambilnya sebelum kita jatuh ke dalam dosa kesombongan. Because God loves us, He takes away what we are proud of. And what can potentially make us proud of. Betul, saudara. Bukan saja Tuhan akan mengambil hal yang membuat kita sombong. Kadang, sebelum kita sombong, Tuhan akan sudah mengambil apapun itu yang Ia tahu dapat membuat kita sombong. So the first thing that God does is, He takes away that which make us proud of. Arrogant. But sometimes, even before we fall into the sin of pride, God has already taken that which can potentially make us proud. Saudara, nanti di sorga, barulah kita akan mengerti mengapa Tuhan mengambil hal-hal tertentu dari hidup kita tanpa kita mengerti penyebabnya. In heaven, we will understand the reasons why God took certain things away from us. We did not understand it while we were on earth, but up in heaven, we will understand it. Salah satu alasan mengapa Tuhan mengambil hal-hal itu adalah karena Dia tahu hal-hal itu bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. And you see, the reasons why God takes those things away from us, which we saw no harm in them at the time, was because God knew that all these things could lead us into sin. Karena Dia mengasihi kita, sebelum kita jatuh, Dia mengambilnya terlebih dahulu. Because He loves us, therefore before we fall into sin, He already takes that away from us. Saudara, kita ini karena memang ingin mempunyai identitas diri yang sukses. Kita sebetulnya adalah orang yang sangat-sangat mudah jatuh ke dalam dosa kesombongan. You see, because we do have this need of a success identity, we are very prone to falling into the sin of pride. Itu sebab, saudara, tidak mudah bagi orang yang benar-benar sukses untuk tidak sombong. So you see, it is awfully difficult for those who are truly successful to not be proud. Itu sebab kita bisa juga menyimpulkan begitu banyak orang yang sukses menjadi sombong. And that is why we can also say and understand that why there are so many successful people, in the end they become proud. Mungkin saudara bisa mengingat orang yang saudara kenal sewaktu belum sukses, namun setelah sukses mereka berubah menjadi sombong. Perhaps you know some people. You know them while they are still in the humble beginning, and they are humble. But once they achieve a certain status, they become successful, they become proud. Saudara, itu sebab tanpa kita ketahui, Tuhan kadang mengambil hal-hal tertentu dari hidup kita karena Dia tahu hal-hal itu bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa kesombongan. And that is why, without our knowing it, God takes certain things away from us because He knows
If these things remain with us, we will eventually be proud. Jadi untuk melindungi kita, Dia harus mengambilnya dari kita. And so to protect us, He has to take those things away from us. Pelajaran yang kedua, the second lesson. Saudara, Arauna ini orang awam, orang biasa, yang dijadikan oleh Tuhan tempat perhentian tulah. Arauna is just a regular man. But God chose him to be the place where he stopped the plague. Dan di tempat itulah Daud ingin mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. And in that place, David would like to offer burnt offering to God. Jadi datanglah Daud. Kemudian Arauna langsung menawarkan semuanya, bahkan termasuk lembu-lembu, untuk dijadikan korban bakaran. When Arauna saw David coming, he said to David, "Go ahead, take everything you need, even the ox. Use them for the burnt offering." Kemudian tapi Daud berkata, "Aku tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apapun." David refused. He said, "I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing." Nah, dari sini kita bisa petik satu pelajaran. So here's the second lesson we can glean. Nilai pemberian terletak bukan pada jumlahnya, tapi pada harga yang kita mesti bayar. The value of giving lies not in the amount, but in the price we have to pay. The value of giving lies not in the amount, but in the price we have to pay. Saudara mungkin masih mengingat cerita Tuhan duduk di bait Allah, melihat seorang janda miskin memberikan 2 keping uang. Uang itu adalah mata uang terkecil pada saat itu. Remember the story of Jesus sitting at the temple and he saw this widow giving 2 coins. And these 2 coins happened to be the smallest Roman coins. Jadi kalau kita terjemahkan, mungkin ini sekitar $2 rupiah lah. Dan kemudian $2. Tidak ada rupiahnya. Nah saudara, akhirnya Tuhan berkata bahwa janda ini telah memberikan lebih daripada semua orang. And Jesus praised this widow that she has given more than the rest. Saudara, dari cerita ini kita diingatkan bahwa yang membuat persembahan kita besar di mata Tuhan bukanlah jumlahnya, tapi harga yang kita bayar untuk memberi persembahan itu. From this story we are reminded that what makes our offering big in the sight of God is not the amount, but the cost that we pay to give that offering. Saudara, Daud mengerti hati Tuhan. And David understood the heart of God. Daud mengerti Tuhan tidak dibutakan oleh jumlah. David understood that God was not blinded by the amount. Tuhan melihat hati dan melihat harga yang kita bayar untuk memberi persembahan itu. And God understands, God can see the price that we have to pay to bring that offering to Him. Saudara, puji Tuhan, akhirnya tulah berhenti, Tuhan merestorasi Daud. Thank God, the plague stopped, and God restored David. Saudara, Daud itu tidak lulus tes pertama, yaitu tes kesuksesan.
David did not pass the first test. And that first test was the test of success. Tapi Daud lulus tes kedua, yaitu tes pemberian. But he passed the second test. And that is the test of giving. Saudara, pikir punya pikir. Dua tes ini adalah dua tes yang sering Tuhan berikan kepada kita. Come to think about it, these two tests are actually two of the most common tests God gives us. Tuhan akan menguji hati kita sewaktu kita mulai menerima berkat demi berkatnya. You see, for every blessing that God gives us, there is actually a test in it. Apakah dengan berkat demi berkat yang kita terima, kita akan tetap rendah hati atau malah kita akan sombong? With every blessing we receive, will we remain humble or will we become proud? Jadi setiap berkat yang Tuhan berikan mengandung tes kesuksesan di dalamnya. So you see, in every blessing God gives us, there is that test of success. Daud gagal, saudara. Orang yang begitu dekat dengan Tuhan, orang yang begitu mengerti hati Tuhan, tetap gagal di tes kesuksesan ini. David failed the first test. He who was so close to God, whom God called a man after my own heart, failed the test of success. Jadi kita mesti berhati-hati dengan tes kesuksesan ini. So we need to watch out for this test, the test of success. Tuhan juga sering memberikan kepada kita tes yang kedua, yaitu tes memberi. But God also gives us the second test, the test of giving. Saudara, caranya berbeda, kebalikan dari tes sukses. And the way He does it is the opposite of the first test. Kalau tes pertama, dia memberikan berkat demi berkat. Tes kedua, kebalikannya, saudara. Dia menahan berkat. If the first test begins with God's giving us His blessings, the second test starts with God's withholding blessings from us. Tingkat kata, saudara, tes kedua biasanya diawali dengan kesulitan. In other words, the second test usually begins with difficulty. Kita bukannya mengalami kelebihan, kita mengalami kekurangan. We don't experience abundance, we experience scarcity. We lack, we don't have enough. Nah, di dalam ketidakcukupan itulah ada tes memberi. In that not enough condition that God presents to us, there is that test of giving. Apakah kita akan tetap memberi kepada Tuhan? Will we continue giving to God? Saudara, tadi saya sudah katakan tema khotbah kita adalah gratis tidak selalu baik. As I said at the beginning, the theme of today's message is free is not always good. Saudara, di tengah tes memberi inilah kita akan tergoda untuk gratisan kepada Tuhan. You see, in the second test, in this test of giving, there will be temptation
to go free with God. I don't have to give. Nggak usah saya memberikan. Gratis sajalah Tuhan. Itu tidak baik. And when we say, Lord, I'll just go free with you, Lord. I don't have to give you anything, Lord. That is not good. Berarti kita gagal melewati tes memberi ini. That simply shows we have failed this second test. The test of giving. Jadi saudara, apapun yang kita mesti hadapi, tes pertama atau tes kedua, biar Tuhan menolong kita untuk lulus. May God help us pass either the first or the second test. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, jangan sampai kami gagal melewati dua tes ini, Tuhan. Help us, Father, not to fail these two tests. Dalam masa kelimpahan, biar kami lulus tes kesuksesan. In times of prosperity and blessings, help us pass the test of success. Dalam masa kekurangan, tolong kami lulus tes memberi. And in times of difficulty, help us pass the second test of giving, Father. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman-Nya. Ya, baiklah, kiranya kita terus dapat menjaga hati kita baik di dalam kelimpahan, apalagi di dalam kekurangan. Ya, jadi kita bisa lulus nanti kalau Tuhan memberi tes tersebut. Ya, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Randy. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku berdiam bagi Dia, seorang menindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan
Yesuslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Terima kasih Randy, pujian yang indah. Memang sangat indah kalau kita berada bersama dalam hadirat Tuhan. Can always find peace and love in His presence. Kita akan akhiri ibadah kita dengan memuji Dia dengan pujian Beautiful Savior. Yesus, nama yang ajaib, nama yang indah. Hanya Yesuslah harapan kita, penyelamat dan penolong kita satu-satunya. Mari kita puji Dia. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty.
kita menerima berkat Tuhan, let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti, from now on until we see Him face to face in heavens above. Amin. Kami ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun. Hanya ada satu di minggu ini, yaitu saudari Jana Gunawan Steinler, putri dari Bapak Chandra Gunawan dari Buselo, tanggal 31 Juli. Dan karena mumpung saya di sini, besok itu adalah ulang tahun kakak saya di Indonesia, dan saya tahu dia ikut YouTube. Namanya Nasi, dia berumur 70 tahun besok, 27 Juli. Selamat ulang tahun, Nas. Tuhan memberkati. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami tadi. Kiranya ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar tadi. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat selalu menjaga hati kami, baik di dalam kami berkelimpahan ataupun kami di dalam kekurangan ya Tuhan. Jagalah hati kami sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa kesombongan ya Tuhan. Tuhan, kami terus memohon akan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami mohon agar Engkau boleh segera menghentikan penyebaran virus COVID ini ya Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada para saintis agar dapat menemukan vaksin yang tepat untuk mengatasi pandemik ini ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk yang terkena dampak pandemik ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh melawat yang sakit, dan Engkau juga boleh beri damai sejahtera bagi yang kehilangan pekerjaan ataupun dalam kesulitan ekonomi ya Tuhan. Kiranya kami semua diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak akan meninggalkan anak-anaknya ya Tuhan, asalkan kami juga taat dan selalu bersandar padamu saja ya Tuhan. Tuhan, kami ingin serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus terus meliputi kami, sehingga kami dapat selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Terima kasih.